Indonesia galak ke Amerika tetapi sungkan ke Rusia. Mantan Dubes AS kritik pedas. Saya baru melihat bahwa ternyata bebas aktif kita masih pilih-pilih sedikit. Seharusnya konsisten dengan semua orang, kita juga harus berani galak kalau perlu, tetapi tetap bersahabat. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini mengapresiasi upaya deeskalasi yang telah ditujukan pemerintah Indonesia terkait dengan konflik Rusia dan Ukraina, termasuk mengundang secara lisan Presiden Rusia Vladimir Putin dan juga Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk menghadiri pertemuan G20 di Bali pada 15 dan 16 November 2022. Namun Dina meyakini bahwa Indonesia sebetulnya bisa berbuat lebih untuk mengurangi ketegangan antara Rusia dan Ukraina dan juga mengerem eskalasi perang antar kedua negara. Fantasi saya adalah pada saat pulang dari Amerika Serikat untuk KTT ASEAN AS di Washington DC 12-13 Mei, Presiden Jokowi harusnya mampir ke Kiev untuk bertemu dengan Presiden Zelensky. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih belum berakhir. Justru, masalah antar dua negara itu justru semakin meluas. Operasi militer dan invasi yang dimulai oleh Rusia ini juga telah diresmikan oleh Presiden Vladimir Putin sejak 24 Februari lalu. Serangan dari pasukan Rusia juga telah mengakibatkan kerusakan di berbagai wilayah Ukraina. Walau demikian, hal itu tak membuat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyerah begitu saja. Justru dia saat ini juga masih terus berusaha memperkuat pasukannya untuk melawan invasi dari Rusia. Dalam perang ini, Ukraina juga telah mendapatkan banyak bantuan, salah satunya berupa senjata yang dikirim oleh Barat. Pasokan senjata dari Barat ini juga sangat membantu Ukraina dalam menghadapi pasukan Rusia yang terus memasuki wilayah mereka. Bahkan peperangan di Ukraina yang sampai saat ini masih belum dihentikan oleh Rusia, Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan siap untuk bernegosiasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dilansir dari Zing News pada 13 Mei 2022, Presiden Volodymyr Zelensky mengulangi tawarannya untuk melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina akan menjadi langkah pertama menuju negosiasi dalam mencapai perdamaian. Setelah itu mampir di Moskow untuk bertemu dengan Presiden Putin. Presiden Jokowi pasti akan diterima dan ini adalah fantasi saya. Masuk di Kiev dan cari celah untuk mengurangi gap antara Ukraina dan Rusia, bebernya. Dinopati Jalal berharap Indonesia tidak berfokus pada bagaimana mencapai kepentingan dalam negeri semata melalui forum G20. Tetapi sebagai pemimpin G20 harus menunjukkan kontribusinya dalam menyelesaikan masalah-masalah global termasuk invasi Rusia ke Ukraina. Walaupun harus dilaksanakan sebagai pemimpin G20, kita harus bisa melihat masalah secara global dalam arti apa yang mengganggu ekonomi dunia dan bagaimana menyelesaikannya, ucapnya. Sikap politik Indonesia dalam konflik Rusia versus Ukraina menuai pujian dari banyak negara. Keputusan Indonesia mempertahankan politik bebas aktif dianggap sudah tepat. Namun, keputusan itu justru dianggap tidak tepat oleh mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dinopati Jalal. Menurut Dinopati Jalal, Indonesia harus berani bersikap kritis terhadap Rusia terkait invasi negara itu di Ukraina. Prinsip bebas aktif sebetulnya berarti walaupun dengan teman, kita harus tetap bisa jujur dan kritis jika ia melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dunia internasional. Ketua Foreign Policy Community of Indonesia, Dinopati Jalal mengatakan, pemerintah Indonesia perlu bersikap jujur dan terbuka dalam berkomunikasi dengan Moskow terlepas dari hubungan harmonis yang terjalin selama ini. Jadi bebas aktifnya masih terbatas.